Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial parsial. Video kali ini adalah merupakan pembukaan untuk masuk ke materi persamaan diferensial parsial. Ini contoh persamaan diferensial parsial yang sudah kita temuin sejauh ini. Ini akan dibahas juga di kesempatan setelah ini, maka adalah persamaan gelombang. Ini yang paling penting, persamaan gelombang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau 1 dimensi 2/2x saja. Kalau 2 dimensi berarti sini ada x sama y. Kalau 3 dimensi x, y, z. Juga nanti akan ada persamaan Poisson. Del kuadrat sama dengan min rho epsilon. Nah, bedanya apa di sini? Beda ini sama ini bedanya apa? Kalau persamaan gelombang itu sebelah kiri sama kanan masuk fungsi gelombangnya. Nah, Poisson cuma ada di sebelah kiri saja, seperti itu. Kemudian utamanya di situ. Dan selain itu adalah dimensinya. Kalau salah dimensinya nabla kuadratnya, semuanya sama ya. 1, 2, 3 itu bergantung dari dimensinya saja. Nah, sedikit review tentang langkah penyelesaian persamaan fisika, fenomena fisika menggunakan metode matematika. Maka stepnya ada di sini. Selalu pelajari dulu fenomenanya, kemudian tuliskan dalam persamaan diferensial parsial. Dan kita cari solusi-solusinya dalam fungsi-fungsi khusus dengan sifat fungsi-fungsi khusus tersebut mempunyai sifat-sifat ortogonalitas yang penting untuk menentukan komposisinya alias nada-nada dasar. Seperti itu. Mana caranya sih? Nah, ini sedikit ilustrasi bagaimana cara kita mendapatkan persamaan diferensial parsialnya. Contohnya adalah untuk getaran tali, getaran 1 dimensi. Kita bisa melihat gelombang tali, maka kita harus mengukur, kita melihat secara mikroskopik ini. Kita lihat secara detail, bukan mikroskopik, detail aja. Satu komponen di sini. Apa yang terjadi di sini? Satu komponen ini ketika kita tarik ke atas, maka dia akan tertarik oleh dua gaya tarik dari talinya ya. T1 dan T2. T1 ini membentuk sudut alfa dan T2 membentuk sudut beta. Alfa sama beta ini berbeda sedikit. Kenapa? Karena dia melengkung ya. Itu. Untuk alfa ini di titik X, ini titik S plus delta X. Nah, ini kita bisa aplikasikan hukum Newton, M T kuadrat R dt kuadrat sama dengan F. Nah, di arah X-nya, karena kan tali cuma bergerak atas bawah ya, jadi tidak ada pergerakan di arah X. Karena itu suku ini maka harus sama ya. Berarti T2 cos beta harus sama dengan T1 cos alpha, artinya sama dengan TX, T arah X-nya. Dan di arah X ya, XY-nya itu T2 sin beta min T1 sin alpha sama dengan mu delta X TJ kuadrat dt kuadrat. Mu ini apa? Ini massa perpanjang, seperti ini. Terus kita pakai persamaan ini, kita bagi, kita dapat satu persamaan bagus dari delta Y, delta X, S plus delta X, T, delta Y per X, di XT, seperti ini. Nah, kenapa ini bisa gini? Ya, karena kita sin beta per cos beta itu apa? Tangan ya. Sin alpha per alpha ya, tangan juga. Nah, tangan ini apa ekspresinya? Dari sini ke sini kita butuh memahami bahwa dou Y per dou X itu adalah gradiennya, itu adalah ya gradien tangan alpha. Turunan terhadap X itu adalah gradien tangan beta. Karena itu kita bisa dapat persamaan gelombang. Dari sini kita dapat persamaan gelombangnya ya. Limit delta X menuju 0, maka seperti ini. Jadi dengan menggunakan persamaan dengan hukum Newton dan hukum-hukum fisika lainnya, kita bisa mengamati secara detail pergerakan gelombangnya, kemudian gayanya seperti apa, yang hukum fisika apa yang berlaku, dan dari situ kita bisa melihat turunan terhadap X-nya dan terhadap T-nya. Hubungannya seperti apa? Nah, kita akan mendapat persamaan gelombangnya seperti itu ya. Nah, persamaan gelombang itu nggak harus sebatas tali ya, bisa jadi gelombang longitudinal seperti pegas atau suara, seperti saya bicara di video ini. Suara saya menjadi dari gelombang ini ya, gelombang longitudinal. Saya menekan mulut saya, paru-paru saya menekan udara dan menimbulkan suara. Suara itu tekanannya merambat ke mic dan masuk ke dalam, diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listriknya sendiri merupakan gelombang elektromagnet, seperti itu. Di semua ini tanpa adanya konsep ini, ya, konsep fisika yang kita pelajari berkutat di gelombang ini. Nah, satu hal lagi konsep yang penting ketika kita mempelajari persamaan diferensial parsial adalah simetrinya ya.
Maksudnya simetri itu apa? Itu adalah kita harus melihat, kan ada di persamaan gelombang tadi selalu ada del ya, del kuadrat. Nah, del kuadratnya itu seperti apa? Ya, kalau cuma merambat satu arah saja itu pasti d per dx saja. Tapi kalau arahnya 3 dimensi, maka tergantung simetri. Kalau simetrinya kotak, ya berarti dx kuadrat pakai x, y, z ya. Nah, kalau simetrinya silinder, kita pakai r, theta, z. Seperti ini bentuknya. Del kuadratnya berubah menjadi ini. Kalau silinder, r, theta, v, del kuadratnya berubah menjadi seperti ini. Ini harus kita hati-hati. Jangan sampai untuk kasus yang punya simetri silinder kita pakai kartesian. Dan sebaliknya. Ini adalah untuk memudahkan, dan masing-masing solusinya bisa dijabarkan dalam fungsi-fungsi khusus. Oke, selain ini, untuk menutup diskusi kita, ada satu persamaan, sifat lagi, satu hal lagi yang harus kita garis bawahi, harus kita pertimbangkan sekali kalau ketika kita mempelajari fenomena fisika, terutama untuk solusi persamaan diferensial parsial, yaitu bagaimana syarat batasnya. Kenapa? Ini penting. Kenapa? Karena ini yang membedakan kalau kita punya misalnya dari kasus pipa terbuka dan pipa tertutup. Nah, ada yang dihasilkan berbeda karena meskipun persamaan diferensialnya sama persis, yaitu sama-sama persamaan diferensial satu dimensi, tapi hanya karena syarat batasnya berbeda, maka nada yang dihasilkan berbeda. Kenapa? Karena ini ya, pipa terbuka di sini harus terbuka, kalau tertutup yang satunya harus tertutup, seperti itu. Maka kalau untuk yang terbuka seperti ini bentuknya, bentuk nadanya. Kalau tertutup ada nada tertentu yang ada di terbuka, tidak ada di tertutup, seperti itu. Kita harus hati-hati dalam membahas, dalam menguraikan persamaan diferensial parsial. Kita harus melihat simetrinya, dan yang terakhir adalah syarat batasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.